Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah Indonesia. Siap. Wah, terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Edi. Nah ini sabar dulu Pak, jangan kemana-mana ya Pak ya. Pak, tadi yang Bapak sampaikan memang ternyata Aceh Singkil ini bukan festival bola banyak saja, bukan kain kasap sulap emas saja, ternyata banyak. Bahkan tadi disebutkan ada 68 pulau yang memang itu semuanya destinasi gitu ya. Jadi makin seru. Oke. Saya akan coba membalas tadi apa yang Bapak sampaikan sedikit bahwa mengenai pertama kalinya Aceh Singkil masuk ke Anugerah Pesona Indonesia tahun ini sebenarnya Aceh Singkil atau Aceh sendiri jadi banyak temannya, artinya memang salah satu provinsi yang memiliki kategori paling banyak ya Aceh ya yang masuk gitu kan. Oke, maksudnya provinsi ya, secara provinsi. Oke, lantas tadi yang memang Bapak usulkan 14, tentunya kami kan melalui komite seleksi. Jadi semua diseleksi apa yang bisa masuk dan apa yang memang artinya potensi yang ada di Aceh Singkil ini bisa diangkat lebih dulu. Nah, ternyata memang kain kasap sulam emas ini memang menjadi daya tarik bagi teman-teman di komite seleksi bahwa kain sulap emas ini harus bisa menjadi daya tarik terutama oleh-oleh atau cenderamata wajib kalau wisatawan datang ke Aceh Singkil gitu. Artinya menjadi datang ke sana oleh-oleh yang harus dibawa ya harus dalam tanda kutip memang digencarkan gitu, diprioritaskan adalah Aceh Sulam Singkil, kasap sulam emas gitu ya. Oke, yang berikutnya Pak, tadi disebutkan juga bahwa dari sekian pulau itu menjadi destinasi. Ya saya harapkan nanti di pertemuan berikutnya, kan Aceh Singkil nih nanti akan ada IG live lagi Pak, nanti membahas masalah festival Pulau Banyak gitu ya. Nah, kalau di pulau di sana ada signal di daerah mana tuh Pak? Terima kasih. Jadi untuk layanan fasilitas internet di Kepulauan Banyak itu tidak semua kepulauan itu bisa terakses dengan fasilitas internet. Jadi ada beberapa pulau yang memang sudah ada fasilitas penunjang seperti tower. Jadi tidak semua dari 68 pulau itu bisa kita memanfaatkan fasilitas internet. Jadi hanya sekitar 8 atau 7 pulau. Itu pun 8 7 pulau itu kan memang karena memang ada penghuninya, ada penduduknya. Nah, sementara pulau-pulau yang dijadikan destinasi tadi itu hampir semuanya itu pulau-pulau yang masih perawan, yang hanya ada 1-2 pondok dalam bentuk resort. Itu kendala kita di kabupaten dalam rangka pengembangan pariwisata, salah satunya itu tadi. Tapi kita sudah coba bekerja sama dengan beberapa lembaga. Terakhir ini ada kerjasama kita dengan Bank Indonesia yang akan membuat kegiatan pembangunan konsep pariwisata kepulauan secara menyeluruh. Nah, jadi kita berharapkan dengan kerjasama dengan Bank Indonesia ini, juga dengan seperti yang saya sampaikan tadi investasi WA, kita berharap kendala permasalahan terhadap jaringan internet ini
akan bisa sedikit teratasi. Karena ini satu kendala yang menjadi isu di kepulauan itu. Kendala pertama jaringan komunikasi, kemudian masalah listrik dan masalah air bersih. Nah, ini yang menjadi isu permasalahan terhadap perkembangan kegiatan pariwisata di Kepulauan Banyak itu. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, sebelum saya lanjut, bersabar ya Mbak Dini ya. Ini Pak Kadis baru masuk nih. Iya Pak. Mungkin ini, Len, ada yang ditanyakan nggak ke Pak Kadis nih? Dari API Ambasador nih, silakan. Ya, halo Pak, mau nanya. Ya silakan Mbak. Berarti kalau selama ini target wisatawannya Aceh Singkil ini masih luar negeri ya Pak? Karena kan kalau surfing biasa mayoritas masih orang luar negeri kayak bule-bule gitu ya Pak ya? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya 3 konsep pariwisata tadi, pariwisata heritage, kemudian pariwisata bahari dan kawasan pariwisata Suaka Marga Satwa. Nah, kita fokus di kawasan wisata bahari itu di Kepulauan Banyak, karena dari data terakhir yang kita terima berdasarkan laporan kunjungan kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Aceh, itu kita ada di urutan ketiga setelah Banda Aceh dan Sabang. Nah, setelah Banda Aceh dan Sabang itu Singkil itu menjadi tujuan terbanyak ketiga wisatawan mancanegara. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh wisatawan mancanegara di Kepulauan Banyak itu, terutama mereka menikmati alam ombak. Jadi ada ombak, mereka melakukan kegiatan surfing, kemudian mereka juga hobinya di hutan-hutan marga satwa, di hutan-hutan itu ada kawasan namanya kawasan marga satwa Laitrep. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi di luar negeri, kegiatan pembersihan pantai dan penjagaan karang-karang, terumbu karang. Nah, ini itu dilaksanakan oleh wisatawan yang dari Czechoslovakia. Nah, ini mereka datang itu sampai 20 orang berdiam di sana sekitar 2 minggu, kemudian berganti lagi 2 minggu, berganti lagi. Nah, tapi sejak pandemi COVID kegiatannya sudah berhenti sama sekali, Mbak. Iya, soalnya lebih susah ya masuk wisatawan luar negeri ke Indonesia. Ya. Jadi mereka ini, Mbak. Jadi selama ini akses jalan masuk mereka itu ke pulau bukan hanya dari darat, itu bahkan jumlahnya kecil jika dibandingkan mereka langsung datang dari samudra. Jadi mereka masuk dari Simelu, mereka masuk dari Gunung Sitoli. Dari Nias itu jumlahnya lebih besar dan tidak semuanya bisa kita pantau, kita awasi. Yang bisa kita pantau, kita awasi yang mereka yang masuk via darat, karena mereka masuk melalui akses pelabuhan. Ini masih bisa kita pantau, masih bisa kita hitung. Masih terdata. Nah, yang tidak terhitung itu yang mereka langsung dari Nias, dari Simelu. Nah, karena di kawasan Ujung Lolo itu di Pulau Banyak Barat itu ada 8 spot, Mbak. 8 spot itu untuk yang paling bagus untuk melaksanakan kegiatan surfing. Ada 8 spot. Termasuk di Pulau Bengkaru. Pulau Bengkaru namanya itu Pantai Amandangan. Itu ombaknya sampai dengan April, seperti saya bilang tadi, dari bulan April sampai dengan Oktober itu ombak memang dicari-cari oleh orang-orang bule yang untuk melaksanakan itu. Gitu, Mbak. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari audiens nih. Pertanyaan dari Edwin Chemistry. Gimana cara mengembangkan produk sulam emas di masa pandemi? Lantas
apa targetnya gitu? Mungkin ada yang bisa menjawab, Bapak atau Mbak Dini? Mungkin sedikit ya, nanti tolong nanti Mbak Dini tolong dilanjutkan ya, yang mungkin agak kurang sempurna saya sampaikan. Mungkin nanti Mbak Dini bisa. Jadi begini, terkait masalah masa depan daripada kegiatan kerajinan kasap sulap emas ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini kegiatan rumah tangga. Hampir semua rumah tangga itu memiliki peralatan itu. Jadi hasil dari produksi mereka itu ada kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Dekranas. Nah, hasil dari yang dikerjakan ibu-ibu yang dari Kuala Baru itu ada kerjasama dengan pihak Dekranas untuk pemasaran hasil produksi mereka. Jadi kita berharap seperti yang tadi disampaikan bahwa kita berharap ini ke depan hasil dari kerjaan tangan ini kita akan coba membuat counter-counter di pintu-pintu masuk seperti di pelabuhan-pelabuhan, dan apalagi nanti bandara sudah mulai beroperasi tahun depan. Kita berharap kerjasama dengan baik itu pengelola bandara maupun itu pengelola pelabuhan, ada satu tempat kita jadikan untuk counter untuk menyediakan souvenir-souvenir. Dan ini akan coba kita kerjasama dengan pihak UMKM, Perindakop, UMKM, dalam rangka pengembangan kain kasut ini dari kerajinan rumah tangga, mungkin akan kita bisa jadikan menjadi satu home industri yang lebih besar. Nah, ini juga kita mohon dukungan. Jadi untuk awalnya ini saya juga sudah bicarakan dengan Kepala Dinas Perindakop UKM. Kegiatan Perindakop UKM merupakan salah satu penunjang kegiatan pariwisata dalam hal penyediaan souvenir-souvenir itu. Demikian Pak, terima kasih. Oke, ada tambahan Mbak Dini? Boleh saya tanggapi sedikit mengenai pertanyaan dari Bapak Edwin Chemistry ya. Pertanyaannya tadi gimana cara mengembangkan potensi sulap emas di masa pandemi seperti ini. Nah, kalau bertanya tentang bagaimana cara mengembangkan, kita pastinya akan membuat orderan hanya sesuai pesanan. Karena pandemi kalau kita menyediakan bahan baku terlalu banyak, kalau kita tidak ada target pasarnya dan target jualnya juga susah kan Pak. Nah, jadi kita bakalan coba membuat orderan pesanan itu sesuai yang dipesan aja. Dan kalau mengenai target yang ingin dicapai dalam produk tersebut, kita punya target, kita akan buat beraneka ragam cindramata yang dijual dan dipasarkan itu dengan harga yang benar-benar terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan. Seperti kalau misalnya ke Brastagi nih, kita kebanyakan masyarakatnya beli baju yang ada tulisan Brastaginya, ke Danau Toba juga seperti itu. Nah, kita akan buat untuk yang kasap sulam emas ini bukan dalam bentuk kasap sulam emas, kita bakalan buat kayak dari gantungan kunci, apakah itu dari sarung pulpen, kotak pensil dan sebagainya. Dan kita tetap akan buat counter di seperti yang dibilang Pak Kadis tadi, mungkin di pelabuhan, di bandara, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dini. Itu tadi bandaranya tahun depan gitu Pak. Bandara apa itu Pak? Terima kasih Pak. Jadi kita bandara tadi bukan tahun depan Pak. Bandara kita tuh sudah mulai beroperasi itu sejak tahun 2017. Oh 2017. Ini. Oke. 2017. 2005 Pak. 2005 bandara sudah jadi. Jadi selama ini bandara itu operasionalnya dengan subsidi perintis. Nah, perintis. Tapi sudah dalam 4 tahun terakhir ini off flight, no flight karena beberapa masalah teknis. Nah, saya bilang tahun depan itu mulai kita beroperasional lagi. Nah, kita sudah bicarakan ini dengan Kementerian Perhubungan, dengan Bandara Lasikin Simelu sebagai pengguna anggaran. Bupati sudah membuat usulan untuk dilaksanakan kembali penerbangan perintis. Dan ini
uh, apa terkait juga dengan rencana kegiatan investasi UEA, bahwa bandara itu sendiri akan direvitalisasi, akan dikembangkan menjadi bandara yang selama ini hanya bisa di take off oleh pesawat sejenis Grand Caravan dengan 10 seat. Kita berharap tahun depan bisa di take off oleh pesawat minimal sekelas ATR 72. Selanjutnya sudah saya sampaikan juga dengan pengguna anggaran di Lasikin, kalau bisa bandara ini dalam rangka pengembangan pariwisata Aceh Singkil, yang selama ini wilayah udara Singkil ini hanya dilintasi oleh pesawat di atas pesawat Kuala Namu, Lasikin Semelu, Kuala Namu, alias Binaka. Kita meminta supaya bandara kita ini menjadi bandara transit. Jadi dengan konsep bandara transit, bisa saja nanti penumpang yang dari Semelu mau dia berwisata ke Singkil bisa dia menggunakan fasilitas pesawat udara. Demikian juga yang dari Semelu. Demikian juga yang sebaliknya, yang dari Medan mau ke Singkil tidak perlu lagi harus jalan menempuh jarak sampai 7-8 jam, hanya 30 menit dari Kuala Namu sudah sampai ke Singkil. Terima kasih, Pak. Oke. Ternyata ya kalau ke Aceh Singkil bisa dari itu ya tadi Semelu, Nias, terus Medan dan segala macam ya. Bisa. Kalau selama ini kalau dari kota besar ya dari di luar dari Aceh Singkil ya seperti yang dari Surabaya, dari Jakarta itu transit di mana Pak ya? Dia mendaratnya di mana deh Pak? Di Kuala Namu. Jadi semuanya dari Kuala Namu. Habis itu lewat darat gitu Pak ya? Ya, lewat darat. Oke. Selanjutnya Leni ada pertanyaan lagi untuk Mbak Dini atau Pak Kadis? Ada nggak? Belum. Nggak ada sih, paling komen aja nambahin dikit. Kalau yang sulap kasap emas ini berarti kalau dari pemerintah, apakah ada kayak bantuan untuk yang membikinnya pengrajin? Kalau di tempat lain kan biasa nggak semua rumah tuh bisa bikin. Kalau di Aceh Singkil ini kan luar biasa banget ya Pak, tiap rumah juga udah bisa gitu. Jadi apakah mereka masih kayak ada ketergantungan dari Dispar, atau dari Dispar ada bentuk kasih bantuan pengajaran atau dana atau gimana Pak? Terima kasih. Jadi untuk kegiatan kasap sulap emas ini, alhamdulillah Ibu Bupati sangat respon dengan kegiatan ini. Sudah ada beberapa kali Ibu Bupati sudah turun ke lokasi. Juga ada tamu-tamu dari luar daerah yang kebetulan ada waktu untuk berkunjung ke desa kasap sulap emas ini. Ibu Bupati akan selalu mengajak. Nah, pembinaan ini sudah dilaksanakan oleh Pemkab, ini Ibu Bupati selaku Ketua PKK, dalam rangka pengembangan kasap sulap emas ini dengan telah melakukan beberapa kali pelatihan dengan mendatangkan tutor-tutor dari luar, dengan tujuan mereka bisa lebih meningkatkan variasi kasap sulap emas ini. Mungkin polanya, bagaimana kerapiannya, dengan sehingga hasilnya itu lebih menarik. Jadi menyangkut masalah pembinaan terhadap para pekerja kasap sulap emas ini Pemda Aceh Singkil sangat respons sekali, Bu. Terima kasih. Apakah kedepannya ada kepikiran bikin motif khas gitu Pak? Atau misalnya entah nambahin sesuatu yang benar-benar khas Aceh Singkil lah gitu Pak, di motifnya emas? Kita sendiri dari Pemda sendiri, kita Kabupaten Singkil sendiri, kita masih ada sedikit beberapa dilemanya begini. Kami sendiri ini masih meraba-raba pakaian adat Aceh Singkil ini seperti apa sih? Motifnya seperti apa? Jadi saya merasa kalau memang
pemerintah daerah ada ingin mengkanunkan, mengundangkan dalam satu peraturan bahwa inilah motif pakaian pakaian apa namanya, pakaian ciri khas pakaian Aceh Singkil. Nah, saya berpikir kalau memang kegiatan ini ada, ini akan kita mungkin saya mungkin juga akan memberikan masukan kepada pimpinan daerah. Apa salahnya? Coba motif ini kita patenkan mengacu mungkin kepada kerajinan kasap sulam emas. Nah, mungkin ini motif pakaian ini mungkin bisa kita laksanakan mungkin di hari seminggu sekali, entah mungkin di hari Jumat atau di hari apa. Nah, tapi karena ini belum ada, makanya karena ini belum ada, ya mungkin arah ke situ juga masih meraba-raba. Nah, mungkin Mbak Dini mungkin Mbak Dini bisa menjelaskan Mbak Dini apa menyangkut masalah yang disampaikan Ibu Leni ini tadi. Sudah cukup jelas yang Bapak sampaikan, Pak, saya rasa. Pak, ini boleh dikasih ininya nggak? HP saya kalau pakai akunnya Sinaga ini boleh ya, Pak ya? Ya silakan. Oh, boleh, silakan. Saya izin live dulu ya, Pak. Iya. Oke, nah Pak, ini bisa nggak kami diceritakan, artinya gini, itu kan sesuai dengan tema kita bahwa untuk kasap sulam emas ini itu ada nafas Islami yang ada di dalamnya gitu Pak ya, ada nafas Islami. Artinya memang ada simbol-simbol khusus nggak di yang tadi juga ditanyakan, ada simbol khusus, maka itu kenapa menjadikan nafas Islami yang ada di sini Pak? Jadi kalau begini Pak, jadi kalau kita melihat ada beberapa motif yang dibuat hasil daripada kerajinan tangan ibu-ibu di Kuala Baru. Kalau kita perhatikan dari motif, sedikit ada motif-motif itu yang memang bernuansa Islami. Seperti huruf hijaiyah. Seperti huruf-huruf hijaiyah. Tapi itu apa? Cuma nanti begini Pak, mungkin nanti bisa mungkin lebih mengarah itu mungkin Mbak Dini bisa itu nanti. Cuman kalau di masalah konsep itu menjadi apa tadi Islami, kalau diperhatikan dari motif itu ada Pak, seperti tulisan hijaiyah itu ada. Kalau misalnya ada turis yang mau lihat cara pembuatannya itu, kira-kira kemana Pak? Ada kayak showroomnya kah? Atau tempatnya kah? Atau bisa langsung minta izin ke rumah orang lihat? Jadi begini, terkait masalah kalau ada tamu-tamu dari luar yang ingin melihat langsung ke Kuala Baru, itu biasanya dari pemandu guide-nya ya Bu ya. Mereka akan membawa ke sana. Akan dibawa mereka ke sana. Ini ya tergantung bagaimana keinginan bukan keinginannya, informasi yang diterima oleh turis bahwa di Singkil itu ada kegiatan begini-begini. Nah, ini akan dikemas oleh para guide, para pemandu wisata. Ini akan dijadikan paket. Jadi ini sifatnya ini ya temporer ya, temporer artinya ya mungkin tidak semuanya para wisatawan itu mau melihat itu. Mungkin ada 1, 2, 3 pesan kepingin melihat, dia mungkin sudah melihat di web bahwa ada kejadian ini. Ini kita ini tergantung dengan guide-nya. Biro perjalanan yang bawa mereka ke Singkil ini. Demikian Bu. Iya, Atau Mbak Dini mungkin bisa lebih ditambahkan apa yang saya sampaikan. Saya baru gabung Pak, kurang Enggak, kurang jadi menjelaskan. Oh, tadi ini.
Nah, coba. Tadi tuh saya nanya Mbak Dini, kalau misalnya ada turis, kan pengen tuh ngeliat gimana cara buatnya. Apakah ada workshop, showroom, atau langsung aja minta tolong lihat di rumah warga gimana? Ya kalau misal ada turis yang memang pengen lihat, kita nggak ada tempat showroomnya ya. Paling kalau showroomnya di Dekranasda. Nah kalau untuk memang dia pengen langsung lihat gimana sih cara pembuatannya, boleh langsung kita antar ke tempat, ke desanya langsung. Desa Kuala Baru. Gitu. Oh gitu Oke, ya. berarti Berarti ada kalau tuh Len. misalnya mau, berarti selain di Dekranasda yang menjual produk ini di mana lagi Mbak? Ada nggak kayak pusat oleh-olehnya gitu, yang orang biasa belanja sekalian makanan atau oleh-oleh lain gitu? Untuk pusat belanja, kita sekarang memang lagi ada program, itu di Pasar Lama, di daerah Pasar Singkil. Di situ nanti kita akan rancang untuk tempat pemasaran, baik itu dari segi cenderamata maupun makanan tradisional khas Aceh Singkil. Gitu, Mbak. Kalau untuk sekarang masih jualnya terpisah. Kalau misalnya kayak cenderamata, cuman khusus di tempat cenderamata. Kalau misalnya kayak makanan khas, dia cuman jualannya di mandiri, secara mandiri di depan rumahnya gitu. Oke. Nah, ini saya nyambung dari Pak Kadis tadi. Jadi gini Pak, di Anugerah Pesona Indonesia itu sejak API 2020, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia itu sudah menyambut baik kegiatan API ini Pak. Ya. Untuk itu kami telah bekerja sama dengan DJKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan memberikan kepastian hukum terhadap produk-produk pariwisata yang memang dimiliki oleh daerah masing-masing. Ya. Tadi Bapak sudah sebutkan masalah haki ya. Nah, itu nanti kami coba akan informasikan, saya Japri atau lewat Pak Hiro nanti akan menyampaikan prosesnya gitu ya untuk hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan komunal. Karena kalau saya lihat kasab sulap emas ini adalah komunal, milik komunal dari komunitas masyarakat dari Aceh Singkil, bukan dimiliki oleh satu atau dua orang. Jadi nanti akan kami coba follow up, akan kami bantu seperti apa Bapak nanti mendaftarkannya gitu ya. Jadi dari Anugerah Pesona Indonesia melihat karena banyak produk pariwisata ataupun destinasi yang belum didaftarkan atau belum memiliki kepastian hukum terhadap hal-hal tersebut gitu. Karena itu adalah semua itu kan adalah aset pemerintah daerah gitu Pak. Oke, kalau memang begitu Pak, mungkin Bapak ada pertanyaan lain atau Mbak Dini terkait penyelenggaraan API yang sudah mulai berjalan ini masuk di 1 bulan pertama. Jadi nanti di akhir bulan itu akan diumumkan klasmen sementara Pak ya. Jadi Aceh Singkil itu masuk di berapa besar gitu ya. Apakah masuk di 5 besar atau masuk di 3 besar atau bagaimana nanti di tiap akhir bulan itu akan kami umumkan gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau info-info lain yang akan disampaikan, silakan. Oke, kalau nggak ada, Leni ada lagi, Len? Sebelum Udah, kita, Mas? udah ya. Oke, Pak Kadis, Mbak Dini, terima kasih banyak sudah join di API Travel Talk kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan kepada audiens, kepada sobat-sobat API di seluruh Nusantara mengenai Aceh Singkil. Setidak-tidaknya memberikan gambaran bahwa Anugerah Pesona Indonesia ini juga mengangkat
tadi salah satu industri kreatif milik Aceh Singkil gitu ya. Banyak hal lagi yang akan nanti digali di Aceh Singkil gitu. Oke, sebelum saya tutup, ini ada kewajiban harus membacakan sebuah pantun. Boleh, nanti saya wakili. Untuk giveaway tadi gimana ya Pak ya? Oh iya, untuk giveaway. Untung diingatkan. Aduh. Nah Oke, gini, sebelum silakan. kita lanjutkan Pak, saya mau kenalkan dulu untuk giveaway-nya. Yang pertama itu nanti sarung botol ya. Oh, siap, siap. Ini yang pertama. Oke, yang kedua. Mbak Leni kenapa? Ya. Pengen ya? Saya excited. Ini sarung botol, ini yang pertama. Lalu yang Oke. kedua, ini satu set tutup gelas sama ininya. Oh, bawaannya ya. Oke. Nah, terus satu lagi kipas. Oh, Oke, Wow. Itu gitu handmade ya, Mbak? semua ya, Mbak? Iya dong. Pak. Pak Kadis, sekali lagi kita ulang ya Pak, untuk giveaway-nya Ya. hari ini. Kita kasih yang pertama kipas ya Pak. Kipas. Yap, Oke, yang kedua sarung botol. yap, Terus yang Yap. ketiga satu set tutup gelas ya Pak. sip. Nah, oke. waduh, keren-keren. Oke, udah boleh Oke. dimulai. Aduh, mantap. Nah, ini coba ada yang nanya lagi dong. Ini kayak tadi cuman ada beberapa pertanyaan. Atau gini, nanti yang dapat giveaway, tolong dimonitor story dari API Award. Nanti kita umumkan di situ. Nanti sambil kita tunggu WA-WA yang masuk dari pertanyaan, nanti saya info ke Mbak Dini langsung ya, atau nanti Boleh, Leni info ke Mbak Dini gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, ini saya bacakan sebuah pantun ya. Jalanan desa penuh kerikil, jalannya kecil, banyak lubangnya. Gitu. Cakep. Mari kawan ke Aceh Singkil, kasap sulam emas jadi oleh-olehnya. Iya. Yeay. Alhamdulillah. Mbak Ayo, Leni, silakan. Mbak Leni, Ya, Pak. tolong dibalas pantunnya nih. Tolong dibalas pantunnya. Oke Pak, Nah. oke. Saya Tolong Mbak punya Leni. dua pantun ya Pak. Saya punya dua Ya, pantun. Ya, silakan. Silakan Mbak Leni. Oke. Pergi bersampan ke pantai tengah. Cakep. Mantap. Di tengah jalan nampaklah Nipah. Mantap. Cakep. Inilah Singkil kota Betua. Kalau Asik. singgah, payah berpisah. Yeay. Ini Yeay. macam. Ini macam. Ada satu lagi Satu Pak, lagi. satu lagi. Oh, satu lagi, siap. Oke. Siap. Satu lagi. Tambah. Bukan kapak menebang pala, Cakep. kapak menebang kayu berduri. Mantap. Mantap. Kalau Bapak belum percaya, datanglah Asik. Bapak lihat sendiri. Lebih Yeay. mantap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak. Ayo, Leni. Leni mana, Len? Ya udah aku satu ya, tapi mirip dengan punya Mas Faat. Oh iya. Silakan, Pak. Siang. Silakan, Pak. Siang-siang Silakan, Pak. makan kikil. Minumnya Cakep. es teh manis enaknya. Ayo kawan berlibur ke Aceh Singkil. Beli kasap sulam emas oleh-olehnya. Yeay. Oh. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Edi, Pak Kadis. Terima kasih juga Mbak Dini, Leni. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di API Travel Talk berikutnya yang membahas Baik, Pak. masalah festival Pulau Besar ya. Pulau banyak. Ya, Pulau banyak. Pulau Banyak. Festival Pulau Banyak. Pulau Besar. Iya. Festival Pulau Banyak. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan, Pak. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita undur diri, Pak ya. Ya, Terima kasih ya, Pak. Ya. Sama-sama. Ya.